Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat cakwe dan akan berbagi tips agar cakwenya dapat mengembang secara maksimal. Dan untuk sausnya ada saus asam pedas manis. Bagi kalian yang penasaran dengan resepnya, yuk tonton video ini sampai selesai. Untuk bahan cakwenya ada 250 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, 1 sendok teh garam. Selanjutnya aduk bahan kering sampai tercampur rata. Bahan selanjutnya ada 150 ml air. Untuk airnya kita tuangkan secara bertahap. Setelah air dituangkan semuanya, kemudian akan kita uleni menggunakan tangan dan pastikan tangan kita bersih ya. Kita uleni sampai semua bahan tercampur rata dan adonannya kalis. Maksudnya kalis di sini bukan seperti adonan roti ya, yang sampai kalis elastis, tapi kalis sampai adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan. Dan ini adonannya sudah kalis ya. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Uleni lagi sampai minyak gorengnya ini menyerap ke adonan dan tercampur secara rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita bulatkan adonan dan setelah ini akan kita istirahatkan ya selama 1 jam. Agar permukaan adonan tidak kering, olesi menggunakan minyak goreng secukupnya, lalu tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan, adonannya ini sudah agak lentur ya, bisa kita lihat. Nah, di sini kita uleni sebentar. Setelah kita uleni, kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya di sini saya menyiapkan plastik wrap. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan plastik biasa. Dan untuk adonannya kita letakkan ke alas silikon, kita bentuk persegi kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya permukaannya akan kita olesi menggunakan minyak goreng. Setelah diolesi, kemudian kita letakkan ke plastik wrap dengan posisi dibalik. Lalu olesi lagi permukaan adonan menggunakan minyak goreng. Setelah permukaan adonan diolesi semua dengan minyak goreng, kemudian akan kita bungkus ya menggunakan plastik wrap. Jika kalian tidak punya plastik wrap, bisa menggunakan plastik biasa. Dan adonan ini nantinya akan kita diamkan selama 1 hari di dalam kulkas ya. Dan di kulkas yang rak bawah, bukan di freezer. Dan sekarang kita akan membuat sausnya dari 4 siung bawang putih, 8 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah besar, kita petik jadi 2 ya. Selanjutnya ada 600 ml air, di sini saya tuangkan sedikit ya. Selanjutnya akan kita haluskan bumbu ini dan di sini saya menggunakan chopper Mitochiba MH200 untuk menghaluskan bumbu. Jika kalian tidak mempunyai chopper, bisa menggunakan blender ataupun manual menggunakan ulekan juga bisa. Selanjutnya siapkan panci dan kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tuangkan juga sisa air yang tadi. Saya menuangkan airnya ke dalam wadah chopper ya, agar bumbu yang menempel di wadah ikut tertuang semua. Selanjutnya masukkan 8 sendok makan gula pasir, asam jawa secukupnya, 1 sendok teh garam,
Selanjutnya akan kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk. Setelah mulai mendidih, kemudian bisa kita tes rasa, mungkin kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam atau gula. Tapi di sini saya menambahkan asam jawa karena menurut saya rasanya kurang asam. Dan setelah dites rasa semuanya oke, kemudian matikan api. Lalu kita tuangkan ke wadah yang berbeda sambil disaring. Dalam menyaringnya sambil ditekan-tekan seperti ini. Setelah disaring kita sisihkan sebentar, lalu kita siapkan wadah. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena, 50 ml air. Lalu aduk-aduk sampai tepung maizenanya larut. Kemudian tuangkan larutan maizena ke bahan sausnya. Setelah itu masak kembali menggunakan api sedang sampai sausnya ini mendidih. Setelah mendidih, matikan api lalu kita diamkan sampai dingin atau suhu ruang. Ambil adonan dari kulkas yang sebelumnya sudah kita diamkan selama 1 hari. Selanjutnya kita diamkan lagi sampai suhu ruang atau selama 1 jam. Dan ini adonannya sudah suhu ruang ya dan siap pakai. Kita buka dulu adonannya dari plastik wrap. Kemudian adonan ini sudah siap dibentuk ya. Sebelum dibentuk kita taburi dulu alas silikon menggunakan tepung terigu agar adonannya tidak lengket. Setelah alas silikonnya ditaburi dengan tepung terigu, kemudian untuk adonannya permukaannya juga kita taburi dengan tepung terigu agar memastikan tidak lengket. Tarik kedua sisi adonan membentuk memanjang. Kemudian untuk melebarkannya kita bisa menggunakan rolling pin. Setelah dirasa lebar dan ketebalannya sudah pas, kemudian akan kita potong-potong menggunakan scraper. Jangan lupa kita taburi dulu ya scrapernya dengan tepung terigu agar tidak lengket pada saat memotong adonan. Setelah selesai dipotong, kemudian kita tumpuk ya adonannya menjadi 2 seperti ini. Setelah adonannya ditumpuk, kemudian akan saya potong menjadi 2 lagi seperti ini. Agar tidak lepas pada saat digoreng nanti, untuk bagian tengahnya akan kita tekan menggunakan sumpit. Untuk sumpitnya kita lumuri dengan air ya, agar tidak lengket pada waktu menekan. Dan kita tekan seperti ini. Dan kita kunci bagian ujungnya seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dan ini hasil adonan yang sudah dibentuk dan siap digoreng. Posisi minyaknya itu harus benar-benar panas ya. Jika kalian tidak mempunyai termometer minyak, bisa kita tes menggunakan sumpit. Setelah minyaknya sudah benar-benar panas, kemudian kecilkan api, lalu masukkan adonan dengan cara ditarik seperti ini, lalu baru kita masukkan. Setelah itu kita guling-gulingkan dengan bantuan sumpit. Tujuannya agar adonannya ini bisa mengembang secara sempurna. Setelah mengembang dan juga warnanya kecoklatan, bisa kita angkat. Kita boleh menggoreng lebih dari 1 adonan, tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak, nanti suhu minyaknya itu bisa turun dan adonannya itu tidak bisa mengembang secara maksimal. Atau bahkan malah adonannya tidak mau mengembang, alias bantet ya. Jadi dalam menggoreng cakwe itu harus benar-benar diperhatikan agar mendapat hasil yang maksimal.
Sekarang kita lihat untuk tekstur dan juga rasanya. Untuk teksturnya sendiri, kalau kita berhasil membuat cakwe, tekstur dalamnya itu akan berongga ya, seperti ini. Luarnya itu garing, tapi dalamnya tetap lembut. Makan cakwe dengan cocolan saus asam manis pedas itu enak sekali ya. Nih teksturnya kalau cakwenya itu berhasil seperti ini kurang lebihnya. Kalau dari segi rasa tidak perlu diragukan lagi, ini rasanya enak banget. Apalagi ditambah dengan cocolan saus asam pedas manisnya, ini mah enak banget. Menurut saya rasanya ini tuh mirip banget sama yang biasanya dijual ya di pinggir jalan itu. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Sekian dulu videoku kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Selamat mencoba dan happy baking day. Bye-bye.